Nah, oke, jadi bagian kedua dari operator dan observable. Nah, minggu lalu kita udah, bukan 2 minggu lalu, 2 minggu yang lalu ya, kita udah belajar tentang fungsi eigen dengan nilai eigen. Oke, Eh, gimana kemarin ujiannya minggu lalu? Bisa nggak kalian kerjakan UTS-nya? Hah? Gimana UTS-nya? Bisa membantu nggak bahan yang saya kirim itu? Enggak. Membantu mem. Membantu. Dengan belajar dari situ, ada nggak manfaatnya untuk UTS kalian? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Aduh, kalau nggak ada, nggak tahu lagi lah saya. Kayak yang kinetika gimana? Bisa nggak? Kinetika. Sama aja. Nggak bisa. Nggak Hah? bisa, mem. Hah? Bisa, Gideon? Nggak bisa, mem. Nggak bisa. Kenapa? Tapi kita udah belajar. Saya kirim bahan-bahan. Nah, dari bahan-bahan itu nggak membantu. Bantu, mem. Cuman di soalnya itu Hah? banyak menggunakan tabel, mem. Kebanyakan Banyak tabel, mem. menggunakan tabel yang artinya kalian harus pakai Excel gitu. Bukan, mem. Terlalu banyak penjelasan dari tabel, mem. Oh, jadi harus harus dari soal UTS-nya itu maksudnya. Soal Iya, UTS. mem. Ah, yang namanya ujiannya harus harus seperti itulah ya. Ah, tapi seharusnya apa yang saya berikan itu membantu. Di kelas juga kita kan ada belajar tabel-tabel gitu nggak? Ingat nggak kalian? Ingat kan? Ya. Nah, itu kita melenceng dikit di kinetika. Nah, Pak Riki udah masuk kan? Pak Riki udah masuk nggak, Gideon? Belum, mem. Belum. Jadi gimana? Hari Rabu kemarin libur, mem. Oh, libur. Jadi belum belum jadi masuk dengan beliau ya. Belum, mem. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita mulai ya. Ini kita pertemuan ke-10. Kita masuk ke bagian kedua dari operator dan observable ya. Jadi lanjutan dari eigen dan fungsi eigen ya. Oke. Nah, jadi kita yang mau kita pelajari pertama adalah definisi dari ortogonalitas ya. Jadi kalau kita misalnya punya dua fungsi, kita punya psi i dengan psi j. Nah, untuk menyatakan psi i dengan psi j ini adalah ortogonal, kita harus mengintegralkan psi i kita kalikan dengan psi j d tau itu harus sama dengan nol, di mana i ini tidak sama dengan j, ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai definisi ortogonalitas. Ya, kalian mau catat dulu ya. Nanti diinfokan ya kalau udah selesai kalian catat. Sudah? Belum, mem. Belum?
Sudah, Mem. Udah? Oke. Nah, sekarang kita misalnya kita punya fungsi eigen ya. Eh, lalu fungsi eigen tersebut mempunyai beberapa nilai eigen. Nah, berarti fungsi eigen itu eh, kita sebut sebagai ortogonal, ortogonal dan Hermitian. Nah, jadi di sini kita bisa sebut kalau ada fungsi yang dinormalisasi dan saling ortogonal, kita sebut sebagai ortonormal. Nah, ortogonal itu definisinya yang ini tadi, ya, yang persamaan satu. Nah, lalu misalnya kalau ada beberapa fungsi eigen, kalau ada fungsi eigen yang dia mempunyai beberapa nilai eigen dari operator yang Hermitian, nah, kita sebut berarti fungsi eigen tersebut adalah ortogonal, ya, ortogonal. Nah, nanti ada contoh soal yang akan kita kerjakan untuk supaya kita mengerti maksudnya ya. Sudah? Sudah selesai? Belum, Mem. Belum? Udah ya? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau lihat hermitisitas ya, hermitisitas. Nah, hermitisitas itu definisinya ya kita bisa lihat seperti ini. Eh, Integral dari psi I konjugat, ini konjugat, lalu operator omega psi J. Jadi si psi J ini diaplikasikan operator omega, lalu kita kalikan dengan psi I konjugat. Nah, ini sama dengan, kita bisa sama dengan kan, eh, jadi sama dengan keseluruhan ini kita konjugasikan ya. Saya salah ini bentar ya. Sorry, sorry. Ini harusnya saya mana kita bisa tambah ini.
Bentar lu bilang mahasiswa. Iya. Bentar ya, saya harus harus disiplinkan anak saya dulu ya. Sebentar, kalian tunggu dulu di Zoom ya. Eh, Nah, beginilah dia. Bentar ya. Kalian tunggu dulu di Zoom ya. Saya disiplinkan anak saya dulu ya. Bentar. Baik, Mem. Oke, nah jadi dia seperti ini ya kan. Abaikan aja yang saya salah ketik ya. Inilah definisi untuk hermitisitas ya, hermitisitas. Oke. Nah, jadi kalau kita punya operator Hamiltonian yang kalian ingat dari perhitungan energi, nah operator Hamiltonian itu adalah Hermitian. Nah, dia kenapa Hermitian? Karena dia merupakan terdiri dari dua fungsi eigen, ya. Nah, dalam hal ini si operator Hamiltonian ini yang diamatinya adalah energi. Nah, energinya kalau kalian lihat ada dua kan? Ada energi kinetik, ada energi potensial. Nah, jadi artinya dia fungsi eigennya adalah psi, fungsi gelombang, tetapi dia mempunyai dua nilai eigen, yaitu eh, energi kinetik dengan energi potensial. Nah, karena itu si fungsi eigennya energi kinetik dengan energi potensial itu dia harus ortogonal ya. Ortogonal apa tadi definisinya? Kalau kalian ingat definisinya kalau kita integralkan dia harus sama dengan nol. Nah, inilah dia fungsi dari ortogonal. Nah, jadi Hermitian dengan ortogonal itu saling berkaitan ya, saling berkaitan. Jadi kalau kalau kita punya dua fungsi eigen yang mempunyai nilai eigen yang berbeda, ya,
Artinya fungsi tersebut harus ortogonal. Nah, contohnya adalah operator Hamiltonian, yang operator Hamiltonian itu juga adalah hermisitas ya, hermisitas. Oke, selesai dicatat? Belum, Mem. Oke. Memang kalau kita dengar penjelasannya gini masih membingungkan ya. Eh, tapi nanti mudah-mudahan dengan kita ada latihan, dia lebih lebih eh, lebih mengerti kita. Mudah-mudahan. Sudah? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, sekarang jadi kenapa kita harus belajar eh, ortogonalitas ini? Karena ortogonalitas ini akan membantu kita eh, menyederhanakan perhitungan gitu. Jadi akan mengurangi banyaknya penggunaan integral. Karena itu Nah, si ortogonalitas ini sangat penting gitu. Jadi kenapa kan tadi kita lihat begitu kalau misalnya fungsinya ortogonal kita integralkan ya, otomatis dia sama dengan nol. Nah, jadi begitu dia lebih lebih gampang gitu, lebih gampang dalam perhitungan integralnya. Nah, jadi makanya kita gunakan ortogonalitas ini. Nah, si ortogonalitas ini juga nanti banyak digunakan dalam ilmu-ilmu kimia. Contohnya adalah teori-teori tentang ikatan kimia, ya, teori-teori ikatan kimia. Sudah ini selesai ya? Sudah, Mem. Hmm. Nah, ini jadi eh, ortogonalitas ini kita penting untuk nantinya belajar tentang teori ikatan kimia dan spektroskopi. Nah, jadi kalau misalnya kalian misalnya mempelajari FTIR, sebenarnya FTIR, UV vis itu adalah spektroskopi kan. Nah, teori di balik pemakaian alat-alat tersebut adalah sebenarnya kita memakai kimia kuantum, ya, kuantum chemistry. Nah, walaupun eh, tidak terlihat, kita selama ini kan hanya kita masukkan sampel, keluar spektranya. Nah, dari situ kita analisa apakah ada senyawa yang kita kita rencana akan kita buat gitu ya. Padahal tapi sebenarnya di balik teori analisa data itu, di balik pemakaian itu ada ilmu mekanika kuantum, ya. Nah, sekarang kita masuk dengan superposisi dan nilai harapan. Nah, bahasa Indonesianya nilai harapan, tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah expected value. Ya. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah expected value. Nah, ini superposisi dan expected value. Nah, terus kalian bertanya apa ini superposisi? Nah,
Misalnya kita mulai dengan Hamiltonian. Nah, Hamiltonian ini. Ya, H pakai topi, H hat. Nah, operator Hamiltonian itu adalah kita turunkan 2 kali fungsi gelombang, lalu kita kalikan H bar pangkat 2 dibagi 2M. Nah, kalau kita misalnya punya partikel bebas, ya, partikel bebas dalam satu dimensi, ya, eh, kita punya nilai Vx-nya ini adalah sama dengan 0. Ya, Vx-nya adalah sama dengan 0. Oke, kalian coba catat dulu. Artinya apa? Artinya memang kalau partikel bebas ini tidak ada energi potensial yang membatasi. Nah, karena itu Vx-nya sama dengan 0. Oke. Selesai? Belum? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, selanjutnya kita misalnya mau mengaplikasikan si operator Hamiltonian itu pada suatu fungsi gelombang di mana fungsi gelombangnya adalah cos kx. Nah, kalau kita aplikasikan, nah yang kita dapat itu adalah K kuadrat H bar kuadrat per 2M cos kx. Nah, dalam hal ini berarti cos kx adalah fungsi eigen untuk operator Hamiltonian. Benar nggak? Ya kan? Nilai nilai eigennya berapa berarti? Nilai eigennya berapa? Halo? K, K kuadrat. K kuadrat H bar kuadrat per 2M. Ya. Nah, kalau saya bilang gini, saya tanyakan ke kalian, apakah cos kx ini adalah fungsi eigen untuk momentum linier? Momentum linier apa operator momentum linier apa ininya? Operasinya. Ada yang masih ingat nggak? Ini 2 minggu lalu kita pelajari. Ada yang masih ingat nggak? Operator momentum linier. Ada yang masih ingat nggak? Coba lihat lagi catatannya yang 2 minggu lalu, yang sebelum UTS. Coba, coba kalian lihat. Apa itu PX? P hat ya, berarti kan PX hat. Hmm. Ada yang masih ingat nggak? Coba lihat catatan kalian lagi. Bagaimana dia? Ada kan kalian catat kan? 2 minggu yang lalu? Halo? Nggak tahu atau gimana ini? Hah? Apa PX Ada. itu? Ada apa itu PX? Coba. Ada yang ingat nggak? Hah? PX, PX. Apa rumusnya PX? PX hat. H per H negatif, nggak ada negatif ya. H per apa? H H bar per per I kali di D per dx, Mem. D, D per DX. Nah, jadi kalau saya bilang gini, apakah cos X itu fungsi eigen untuk operator momentum linier? Nah, jadi kalau kalian aplikasikan operator momentum linier ke cos kx ini, ya kan?
Apakah cos kx ini fungsi eigen? Tadi kan kalian bilang kan operator momentum linear itu H bar per I turunan pertama terhadap X dari fungsi gelombangnya, ya kan? Nah, fungsi gelombangnya kita sebutlah cos kx. Jadi turunan pertama dari cos kx apa? Apa? Turunan pertama dari cos kx. K kali min X. Ya, minus K sinus X. Nah, jadi kalau misalnya eh, operator momentum linier dari si cos Kx ini jadinya kan eh, H bar per I dikali turunan pertama dari fungsi gelombang. Nah, turunan pertama dari fungsi gelombangnya adalah negatif K sinus Kx. Nah, kita kalikan dengan H bar per I. Nah, sama nggak fungsinya jadinya? Sesudah diaplikasikan operator momentum linier. Jadi si cos Kx ini fungsi eigen nggak untuk operator momentum linier? Hmm? Sorry. Fungsi eigen nggak? Apa definisi fungsi eigen? Ada yang ingat? Hah? Ada yang ingat nggak? Ketika suatu fungsi disubstitusikan ke operator, Mem, hasilnya si fungsi baru itu sama dengan fungsi yang lama, Mem. Fungsi yang lama dikalikan dengan konstanta. Nah, Hmm, sekarang kalau untuk yang momentum linier ini, dia sama nggak dengan fungsi yang lama? Masih cos Ks nggak dia? tidak, Mem. Ya. Nah, artinya apa? Artinya cos Kx ini bukan fungsi eigen untuk operator momentum linier. Ya kan? Jadi coba ini kalian catat. Jadi kan gini hasilnya. H bar per I sinus Kx. Ya, ini salah ini harusnya ada K-nya. Saya salah ketik. Ini harus K ya. Oke, HK, H bar K per I dikali sinus KX ya. Oke. Nah, jadi artinya di sini cos KX ini bukan fungsi eigen dari operator momentum linier. Kenapa? Karena kan fungsi awal itu adalah cos Kx. Tapi setelah kita aplikasikan operator momentum linier ini, kita dapatnya sinus Kx. Jadi dia bukan fungsi eigen untuk operator momentum linier. Tapi untuk Hamiltonian dia fungsi eigen. Ya, jadi makanya fungsi eigen itu maksudnya bergantung pada operatornya, bagaimana operatornya. Jadi harus harus berkaitan antara fungsi dengan operatornya. Oke. Selesai ini dicatat? Belum, Mem. Belum ya. Nah, maksud saya ini kita lanjut nanti bahwa walaupun cos Kx ini bukan fungsi eigen, nah, disitulah nanti kita aplikasikan namanya superposisi. Nah, jadi si cos Kx ini kita ubah jadi dua fungsi yang merupakan fungsi eigen terhadap momentum linier. Nah, sehingga cos Kx ini bisa juga kita jadikan sebagai fungsi eigen, tetapi dia bukan lagi dalam bentuk cos Kx. Ya,
Sudah? Sudah selesai nih? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi di sini dari sini kita simpulkan cos kx ini dia bukan merupakan fungsi eigen untuk operator momentum linier, ya. Nah, tetapi ya, nah ini hanya penjelasan ya, penjelasan. Tetapi kan kita bisa ubah cos kx ini menjadi dua fungsi eigen, ya, dua fungsi eigen. Bagaimana caranya? Jadi cos kx ini pada dasarnya adalah setengah E pangkat IKX ditambah E pangkat negatif IKX. Ya. Nah, sekarang coba kalian aplikasikan operator eh, momentum linier ke fungsi ini. Apa yang kalian dapat? Jadi gimana dia? Bisa nggak? Sama nggak fungsinya? Kalau E pangkat IKX ya kan, kalian turunkan turunan pertama, apa dapatnya? Apa dapatnya? Turunan dari E pangkat IKX. I dikali E pangkat IKX. Dikali K, ya, E pangkat IKX. Ya kan? Nah, kalau ini E pangkat negatif IKX, jadinya turunannya apa? Negatif IK, E pangkat negatif IKX, ya kan? Nah, kalau begitu, ini yang setelah kita superposisikan ini, dia fungsi eigen nggak terhadap operator momentum linier? Fungsi eigen atau enggak? Hah? Fungsi eigen atau tidak? Ya kalian Tidak. fungsi eigen lah. Kenapa Cindy bilang nggak fungsi eigen? Fungsi eigen kan? Karena kan dia masih tetap fungsi E pangkat IKX ya kan? Hanya saja dia dikalikan dengan konstanta yaitu konstantanya IK ya kan? Nah, nanti berarti dia tetap ada E pangkat IKX. Nah, ini juga seperti ini kan? Nah, E pangkat negatif IKX. Nah, jadi berarti cos KX-nya sendiri, dia bukan merupakan fungsi eigen terhadap operator momentum linier. Tetapi jika cos KX ini kita ubah jadi setengah E pangkat IKX tambah E pangkat negatif IKX, nah dia jadi, bentar ya, merupakan fungsi eigen dari operator momentum linier. Ya. Udah jelas belum? Belum jelas ya? Hah? Sudah, Mem. Udah ya? Nah, oke. Ini udah dicatat? Udah dicatat? Sedang dicatat, Mem. Oke, silakan.
Sudah? Sudah selesai nih? Sudah, Mem. Oke ya. Nah, jadi berarti artinya apa? Artinya si superposisi dari E pangkat IKX itu merupakan fungsi eigen dari momentum linier X. Ya. Nah, nilai eigennya apa? Nilai eigennya adalah positif KH dengan negatif KH. Ya. Jadi nilai eigennya adalah positif KH dengan negatif KH. Kenapa kan tadi E pangkat IKX? Itu dia nilai eigennya adalah KH bar. Nah, sementara E pangkat negatif IKX, nilai eigennya adalah negatif KH bar. Ya, nanti bilang ya kalau udah selesai ya. Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi kita bisa bilang di sini cos KX-nya sendiri ya, dia bukan fungsi eigen dari operator momentum linier. Tetapi jika cos KX ini kita superposisikan jadi dua fungsi, yaitu fungsi E pangkat IKX dan E pangkat negatif IKX, dia jadi fungsi eigen dari momentum linier. Ya. Nah, jadi makanya cos kx ini tidak lagi misalnya fungsi gelombang sama dengan cos kx, tetapi yang kita tulis adalah fungsi gelombang sama dengan E pangkat positif IKX ditambah E pangkat negatif IKX. Ya. Sudah dicatat? Belum, Mem. Ya.
Sekarang kalian sudah mengerti belum fungsi eigen, nilai eigen ini? Karena nanti seterusnya kita pakai seperti itu. Sudah mengerti belum? Hmm? Bagaimana? Sebetulnya kalau yang sederhana masih bisa, Mem. Tapi kalau yang rumit dia lumayan susah. Contohnya yang rumit yang seperti apa? Seperti yang di UTS kemarin, Mem. Nah, kenapa susah? Mensubstitusikannya nanti, Mem, jadi ribet. Jadi ribet. Jadi banyak yang harus dikerjakan gitu. Iya, dan sedikit membingungkan sebetulnya, Mem. Oh, oke. So, itu kan yang ditanyakan di UTS kan operator Hamiltonian kan? Benar nggak? Operator Hamiltonian dari fungsi-fungsi yang ada di situ. Nah, nanti di situ sama nggak fungsi yang dihasilkan gitu kan? Nah, kalau sama berarti dia fungsi eigen. Nah, lalu konstantanya itu nilai eigen. Tapi memang proses penurunannya berarti ya. Iya, Mem. Perhatikannya balik berarti kan? Nah, jadi makanya saya bilang ke kalian sebelum ujian kan, kali itu kan open book. Nah, makanya sebelum ujian kalian tinggal catat apa turunan ini, turunan itu. Nah, itu yang kalian catat. Jadi nanti ketika kalian harus mengerjakan soal, kalian nggak perlu lagi cari-cari lebih jauh gitu ya. Oke? Bisa ya? Nanti kita coba coba kerjakan soal ini tentang ortogonal ini ya supaya kalian eh, sedikit mengerti gitu ya. Oke. Sudah selesai nih? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi di sini kalau kita punya E pangkat IKX berarti kan nilai eigennya adalah positif K bar ya. Lalu kalau E pangkat negatif IKX, nilai eigennya adalah negatif KH bar. Nah, nilai eigen ini berarti kita sebutkan bahwa momentum linier dari partikel yang ini adalah positif KH bar. Momentum linier dari yang ini, E pangkat negatif IKX adalah negatif KH bar. Nah, jadi maksudnya cos Kx ini merupakan superposisi dari dua fungsi ini, artinya kedua fungsi ini secara equal, secara sama berkontribusi terhadap momentum linier dari fungsi tersebut. Nah, jadi berarti makanya dia buat setengah, ya kan? Nah, setengah bagian dia momentum liniernya positif KH bar. Nah, setengah bagian dia momentum liniernya adalah negatif KH bar. Nah, itu maksudnya superposisi, ya. Sudah? Selesai nih? Dicatat? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi makanya ini saya udah jelaskan tadi kan bahwa superposisi itu maksudnya bahwa kalau kita punya pengukuran yang berulang, ya, berarti setengah pengukurannya itu nilai momentum liniernya itu adalah positif KH bar. Sementara setengah bagian lagi momentum liniernya adalah negatif KH bar gitu ya. Jadi dia secara equal, secara sama berkontribusi terhadap momentum linier tersebut gitu. Nah, jadi makanya cos Kx-nya sendiri dia bukan fungsi eigen, tapi eh, begitu dia disuperposisikan menjadi dua fungsi yang merupakan fungsi eigen, nah dia jadi bisa kita tentukan nilai eigennya. Nah, jadi tapi dia jadi superposisi, dia bukan bukan seperti misalnya kalau Hamiltonian tadi si cos kx kan memang cos kx-nya sendiri fungsi eigen. Nah, tapi untuk momentum linier untuk menentukan nilai eigennya
kita harus jadikan dia jadi superposisi dua fungsi eigen. Oke, sudah dicatat ini, udah selesai. Sudah, Mem. Ya, jadi berarti eh, positif negatif kahabar ini ya bersamaan probabilitasnya terjadi. Ya, sama terjadinya. Kenapa? Karena memang dua-dua E pangkat IKX dan E pangkat negatif IKX ini kontribusinya sama pada proses superposisi. Jadi nggak ada dia yang dominan di sini ya. Jadi dua-dua merupakan sama. Oke, sudah? Sudah dicatat ini? Sudah selesai? Sudah, Mem. Ya. Nah, sekarang jadi kita simpulkan ya, cos KX ini ya artinya kemungkinannya dia ke arah positif dan ke arah negatif sama besarnya. Kenapa? Karena positif kahabar dengan negatif kahabar sama dia kemungkinan terjadinya. Setengah-setengah ya. Jadi makanya di sini kita bisa simpulkan bahwa sama mungkinnya partikel itu ditemukan ke arah positif dan ke arah negatif. Ya, sudah? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi berarti eh, artinya kalau misalnya kita bisa lihat cos KX sama dengan setengah E pangkat IKX ditambah E pangkat negatif IKX. Artinya apa? Artinya kalau kita punya fungsi gelombang, kita bisa tulis fungsi gelombang itu sebagai bentuk linear combination. Nah, karena kalau kita tulis setengah E pangkat IKX ditambah E pangkat negatif IKX itu berarti cos KX itu kita tulis dalam bentuk linear combination atau kombinasi linear. Ya. Nah, jadi artinya psi ini, fungsi gelombang ini bisa kita tulis seperti ini. Ya. Dalam bentuk persamaan tiga ini ya di mana C ini CK adalah koefisien numerik ya sama seperti tadi positif kahabar negatif kahabar ada kemungkinannya nanti dia bisa juga bilangan kompleks ya bilangan kompleks sementara si psi K ini adalah fungsi eigen yang berbeda nah, karena E pangkat IKX dengan E pangkat negatif IKX itu adalah fungsi eigen yang berbeda. Nah, jadi makanya fungsi gelombang ini kita bisa tulis dalam bentuk kombinasi linier
Ya, di mana nanti C itu adalah koefisien numerik atau kita sebut sebagai nilai eigennya. Ya. Nah, si omega besar ini adalah operatornya. Ya. Nanti kalau sudah selesai kalian informasikan ya ke saya ya. Biar kita gerak ke slide berikutnya. Selesai? Belum, Mem. Belum? Belum, Mem. Silakan dulu dimengerti ya. Memang ini susah dimengerti. Jadi kalau sudah selesai nanti diinfokan ya. Biar kita jangan stuck di sini. Sudah, Mem. Udah? Oke. Nah, sekarang si Saika ini kita sebutkan ini kan Saika kan. Dia satu set. Satu set. Maksudnya satu set itu ya artinya memang eh, setiap fungsi ini akan mengkontribusikan nilai eigen dengan apa namanya dengan probabilitas yang sama eh, dari semua fungsi ini ya, makanya dia disebut sebagai satu set, dia nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nah, nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi makanya ini ada mekanika kuantum ya, ada seperti kalian teori mekanika kuantum yang pertama, eh, kita bisa melakukan pengukuran tunggal ya, pengukuran tunggal dari setiap fungsi dalam kombinasi ini. Nah, artinya kan kita bisa tentukan C1, C2 dan seterusnya. Nah, jadi pengukuran tunggalnya bisa kita lakukan ya. Nah, tetapi nilai eigen tersebut semua yang C1, C2 dan seterusnya itu kontribusinya sama terhadap superposisi pada Saika ini. Sama seperti tadi kan, dia E pangkat IKX dan E pangkat negatif IKX ya. Nah, kita untuk menentukan nilai eigennya kan bisa kita operasikan secara individual, secara tunggal. Jadi E pangkat IKX dulu yang kita operasikan, kita dapat positif K bar ya kan. Lalu kita operasikan lagi E pangkat negatif IKX, jadi kita dapatlah eh, negatif K bar gitu. Nah, jadi tapi nilai eigen tersebut ya kontribusinya sama terhadap si Saika tersebut ya. Nah, ini mekanika kuantum yang pertama ya.
Sudah? Sudah, Mem. Ya. Mekanika kuantum yang kedua, ya, prinsip mekanika kuantum yang kedua bahwa ada namanya probabilitas, ya. Nah, probabilitas misalnya untuk suatu nilai eigen. Nah, probabilitasnya itu adalah nilai absolut dari CK dipangkatkan 2. Ya. Nilai absolut dari CK dipangkatkan 2. Nah, kalian tahu CK itu ya merupakan set dari koefisien numerik dari kombinasi linear dari fungsi eigen ini. Nah, jadi probabilitasnya kita sebut sebagai nilai absolut dari si CK ini di pangkat 2. Nah, ingat CK tadi bisa jadi si CK ini adalah bilangan kompleks. Makanya kita harus jadikan dia sebagai nilai absolut. Ya. Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Mem. Ya. Nah, lalu berarti inilah kita mau menentukan apa itu nilai harapan atau expected value dari suatu operator. Nah, nilai harapan itu kita tulis seperti ini. Operator, lambang operator, lalu ada kurung, tapi kurungnya kurung yang tajam kayak gini. Ya, nah inilah namanya expectation value atau nilai harapan dari suatu operator. Ya, jadi expectation value, expected value atau nilai harapan itu dilambangkan dengan omega dalam kurung yang kayak gini dia panjang gitu, tajam gitu ya. Bukan kurung gini, tapi kurung yang tajam. Nah, apa definisi yang ini? Ya, expected value ini definisinya kita tunjukkan dari integral. Nah, dia expected value dari operator ini dia sama dengan integral dari konjugasi dari si fungsi gelombang, lalu si fungsi gelombang kita aplikasikan dari operator. Nah, inilah dia eh, nilai dari expected value. Nah, definisi dari expected value. Tapi syaratnya dia harus fungsi gelombangnya adalah fungsi gelombang yang sudah dinormalisasi. Ya. Selesai dicatat ini? Belum? Belum. Oke. Belum. Sudah, Mem. Ya. Nah, sekarang ini si definisi yang ini tadi kan ini ada fungsi konjugasi, baru si fungsi gelombang ini kita aplikasikan operator omega. Nah, ini bisa juga kita sebutkan satu adalah fungsi eigen dari operator omega. Nah, satu lagi bisa kita sebut sebagai superposisi dari fungsi eigen operator tersebut.
Ya. Makanya tadi kita belajar superposisi karena nantinya kita butuhkan untuk penentuan expected value. Sudah? Belum, Mem. No? Oke, nggak apa-apa. Sudah, Mem. Sudah ya? Oke, sekarang kita masuk ke formula Euler. Ya, dari tadi kan kita ada fungsi konjugasi gitu kan. Itu fungsi konjugasi berlaku kalau fungsi gelombangnya adalah bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks. Jadi kita perlu belajar apa itu eh, si bilangan kompleks. Nah, jadi bilangan kompleks itu biasanya dilambangkan dengan Z sama dengan X tambah IY. I itu kalian ingat akar negatif satu. Nah, si Z sama dengan X tambah IY ini bisa kita gambarkan dalam sumbu kartesian ya, sumbu kartesian. Nah, biasanya itu kalau si eh, ini kan ada dua bagian kan, X dengan IY. X itu ada realnya ya, makanya di sini ditulis REZ. Nah, jadi pada sumbu X dia merupakan real, RE. Nah, sementara pada sumbu Y dia adalah imajiner. Nah, makanya dia kita tulis IM. Ya, coba kalian catat dulu sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Jadi informasikan kalau sudah kalian selesai ya mencatat. Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini dia X dengan IY. Nah, di mana pada sumbu X dia adalah real, nah, sementara pada sumbu Z dia adalah imajiner. Nah, antara sumbu X dengan si garis IX dengan IY ini ada namanya sudut 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 theta ya, theta. Oke, coba kalian sketch atau kalian screenshot ya. Sudah? Sudah di screenshot?
Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa sebut titik tersebut, ya kan? Titik tersebut ada jaraknya R, ya. Nah, ini kan dia ada jarak R. Nah, dari 0 ke titik ini dia jaraknya R, sementara sudutnya adalah theta. Nah, jadi ada jarak R, lalu sudut sudut psi, ini psi bukan theta ya, sudut psi. Nah, X ini ya berarti kan ini ke sini ke bawah. Nah, ini jarak X kan. Nah, X-nya ini kita sebut sebagai R cos theta lah. R cos theta. Sementara Y ini adalah R sin theta. Nah, jadi Z ini, kan tadi Z ini awalnya X tambah Y, IY. Nah, jadi bisa kita sebut di sini Z ini sama dengan R cos theta ditambah I sinus theta. Ya, jadi pelan-pelan sambil kalian perhatikan gambar tadi untuk mengerti ini gitu ya. Sudah? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa sebut ya, ini kan ada sudut kan? Sudut sudut ini kita sebut sebagai argumen Z. Nah, istilahnya argumen Z yaitu sudut antara R dengan sumbu X gitu ya. Nah, jadi kita bisa sebut kalau tangent, nah, tangent dari sudut tersebut adalah sama dengan Y dibagi X. Y dibagi X. Nah, jadi karena itu R ini kita bisa sebut juga sebagai nilai absolut dari Z atau X kuadrat ditambah Y kuadrat dipangkatkan setengah atau akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sementara si sudut ini kita sebut sebagai arctangent dari Y dibagi X. Sudah? Selesai nih? Selesai, Mem. Selesai ya? Oke, nah jadi sekarang ada namanya formula Euler untuk bilangan kompleks. Nah, jadi kalau kita punya E pangkat I psi sama dengan cos psi tambah I sinus psi. Ya, nah jadi berarti di sini Z ini kan adalah R cos
psi ditambah I sinus psi. Jadi si Z ini bisa kita ubah jadi R dikali E pangkat I psi. Nah, makanya tadi kan kalian bingung, kok bisa cos theta itu jadi E pangkat IKX ditambah E pangkat negatif IKX dibagi 2. Nah, itu kita dapatkan dari formula Euler ini. Ya. Nah, jadi coba kalian catat E pangkat I. Saya lupa ini apa, theta atau psi. Pokoknya ini tambangnya. Dia sama dengan cos psi ditambah I sinus psi. Atau omega itu, omega kecil ya. Pokoknya ginilah dia rumusnya ya. Saya lupa istilahnya ini apa. Nah, jadi si Z yang tadinya gini modelannya, nah, bisa jadi dia Z sama dengan R E pangkat I psi atau theta atau apapun itu. Sudah? Sudah ini? Sudah, Mem. Oke ya. Nah, oke. Nah, sekarang berarti ada lagi yang kita dapat E pangkat negatif I psi itu sama dengan cos negatif psi ditambah I sinus psi. Ini sinus negatif psi. Atau ini sama dengan cos psi dikurang I sinus psi. Ya. Jadi artinya makanya cos psi ini sama dengan setengah E pangkat I psi ditambah E pangkat negatif I psi. Nah, makanya kalian terjawab sudah kan tadi. Ternyata cos ini bisa merupakan superposisi dari dua fungsi. Nah, sementara si fungsi ini adalah fungsi eigen. Jadi cosine-nya sendiri untuk momentum linier dia tidak merupakan fungsi eigen, tetapi dia bisa diubah menjadi dua fungsi eigen untuk operator momentum linier. Nah, jadi makanya kita pakai superposisi ini. Nah, sin psi ini sama juga, dia sama dengan negatif setengah. Nah, ini kan positif setengah. Yang ini negatif setengah I, nah, dikali E pangkat I psi dikurang. Nah, jadi bedanya di sini ditambah, di sini dikurang. Nah, dikurang E pangkat negatif I psi. Nah, jadi inilah dia eh, kita bisa modifikasi gitu ya si cos dengan si sinus tersebut. Selesai dicatat? Belum, Mem. Belum. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan diperhatikan ya. Pelan-pelan diperhatikan ya. Tentunya nanti pasti akan berguna. Walaupun sekarang sepertinya kalian masih bingung-bingung, pasti nanti ada gunanya. Ya, tentunya memang kalau kita belajar dasar kimia kuantum, kinetika gitu ya, nggak akan cukup hanya kalian membaca catatan. Memang kalian harus latihan. Itulah tujuannya, makanya saya berikan kalian soal-soal untuk kalian latihan gitu ya. Nah, latihannya itu jangan pula kalian baca ya. Tentunya kalian harus keluarkan pena, kertas, nah coba dihitung ya kan. Coba latih lagi turunan, integral, karena itu bakal kita pakai lagi di sini ya. Selesai ini? Sudah?
Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, eh, sekarang berarti kita bisa sebut bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, jadi berarti kalau kita punya dua Z ini, Z1, Z2, jadi Z1, Z2 ini sama dengan R1E pangkat I psi 1, baru kita kalikan R2E pangkat I psi 2. Nah, ini kalau kita gabung berdasarkan properti dari eh, Euler number, yaitu sama dengan R1 bisa kita langsung kalikan dengan R2, sementara pemangkatan ini kita kalikan, ini bisa jadinya kita tambahkan dalam bentuk pangkat. Ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat bahwa Z1 dengan Z2 ini ada gambarnya juga yang mirip dengan gambar satu tadi. Selesai? Selesai belum? Belum, Mem. Belum, oke. Sudah? Sudah, Mem. Nah, ya. Nah, jadi ini gambarnya ya. Kalau kita punya dua dua kan, ini kan kita punya R1, R2 gini ya. Nah, ini ada sudutnya juga kan, dengan ini ada ini psi 1, ini psi 2 ya kan. Nah, jadinya R1 dikali R2 ini yang ini. Nah, berarti akibatnya itu sudut dari R1 dikali R2 adalah jumlah dari psi 1 ditambah psi 2. Oke, coba kalian screenshot ya untuk menambah pengertian kalian. Oke, selesai ya. Sekarang kita masuk ke energi kinetik. Nah, energi kinetik itu rumusnya adalah seperti ini. Operator dari energi kinetik itu adalah 1/2M H bar per I eh, turunan pertama, lalu kita kalikan H bar per I turunan pertama. Nah, jadi totalnya itu jadinya negatif H bar kuadrat per 2M turunan kedua terhadap X. Nah, jadi kalau kita mau menghitung expected value dari energi kinetik, artinya kita harus integralkan dari
fungsi konjugat dari fungsi gelombang. Lalu si fungsi ini kita aplikasikan operator dari energi kinetik. Nah, jadinya ini sama dengan negatif H bar kuadrat per 2M. Nah, integral dari fungsi konjugat baru turunan kedua dari fungsi gelombang tersebut. Nah, ini batasnya dia dari negatif infinity sampai positif infinity. Ya. Nah, ini adalah energi kinetik ya. Selesai? Belum, Mem. Oke. Saya rasa langsung kita ke contoh soal ya. Habis ini satu soal aja. Ya, coba kalian kerjakan. Yang artinya kalian harus mengerjakan integral gitu ya. Sudah? Sudah, Mem. Nah, oke. Coba kita kerjakan karena yang selanjutnya ini saya rasa postulat dari apa kalian bisa pelajari sendiri. Nah, ini coba. Oke. Nah, jadi ini ada kita punya cos n pi x per L. Nah, di mana n-nya itu adalah 1, 3, dan 5. Ya. Eh, Batasnya itu adalah antara x dengan L negatif L per 2 dan x positif L per 2. Nah, jadi pertanyaannya tunjukkan bahwa fungsi gelombang, nah ini bukan menunjukkan ya, tunjukkan. Ya, tunjukkan bahwa fungsi gelombangnya eh, pada n sama dengan 3 dan n sama dengan 5 adalah bersifat ortogonal. Jadi gimana kita mengerjakan ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apa yang harus kita kerjakan? Fungsi gelombangnya apa? Fungsi gelombangnya apa? Hmm? Fungsi gelombangnya apa? N pi x per L ya kan? Yang diminta itu N dengan N berapa dan berapa? Coba, ada yang tahu nggak? Ayo, jangan ini yuk, jangan diam aja. Saya jadi kayak ngerasa saya eh, radio rusak kalau kalian diam aja. Coba nyalakan kameranya dulu. Nyalakan juga kameranya. Oke. Nah, jadi kalau ortogonal tadi bagaimana? Disebut sesuatu ortogonal, apa definisinya tadi? Ada yang catat nggak? Nilai nol, Mem. Nah, integral dari Nol. psi 1 konjugat psi 1 baru psi 2 d tau sama dengan 0 gitu kan. Nah, tapi di sini kan dia bukan konjugat itu hanya kalau bilangan kompleks. Nah, dia di sini nggak bilangan kompleks ya. Nah, jadi bagaimana ini kita mengerjakannya? Jadi psi satunya apa? Cos 3 pi x per L. Karena kan katanya N sama dengan 3 dan N sama dengan 5.
Nah, jadi size satunya adalah cos 3 3 pi X per L. Nah, sementara psi 2-nya adalah cos 5 pi X per L. Nah, jadi yang kalian integralkan adalah integral dari cos 3 pi X per L dikalikan cos 5 pi X per L dx. Nah, batasnya apa aja? Negatif L per 2 sampai positif L per 2. Ya. Nah, jadi makanya di sini untuk membuktikan itu ortogonal atau tidak harus seperti ini. Sama dengan 0. Nah, jadi karena ini psi satunya adalah cos cos 3 pi X per L, psi 2-nya adalah cos 5 pi X per L. Nah, jadi batas integralnya itu adalah negatif L per 2 dengan positif L per 2. Coba kalian catat dulu biar kita lanjutkan. Udah ngerti kan kenapa di sini cos 3 pi X, di sini cos 5 pi X? Karena kan fungsinya itu kan tadi cos n pi X per L. Nah, yang ditanyakan itu kalau kita punya gelombang di mana n-nya satu gelombang itu n sama dengan 3, satu gelombang itu n sama dengan 5, apakah fungsi tersebut ortogonal atau tidak? Nah, jadi makanya n ini kita ganti dengan 3 untuk psi 1, nah, n ini kita ganti dengan 5 untuk psi 2. Ya. Nah, jadi makanya kita dapat, terus kita ketahui batasnya negatif L per 2 dan positif L per 2. Oke, saya lanjut aja lah dulu ya, nanti belakangan kalian apain. Nah, jadi kalau kita punya integral seperti itu, misalnya cos AX, cos BX. Ya, tadi kan A-nya apa? A-nya 3 pi X per L. B-nya adalah 5 pi X per L. Jadinya artinya apa? Artinya A dengan B itu nggak sama. Ya, A dengan B itu nggak sama. Nah, jadi berarti kalau kita punya seperti itu, kita jadinya hasilnya integralnya seperti ini. Nah, ini dari tabel integral. Ya, dari tabel integral. Mukanya semua udah bekerut ya. Ya, tabel integral. Oke. Nah, ini hasilnya. Bukan saya pinter ini, makanya tahu. Saya ngelihat ini dari tabel integral. Nah, jadinya karena kita tahu tabel integralnya seperti itu, jadi kalau kita punya ini integralnya, nah, kita gunakan tabel integral ini, ya. Nah, ketika kita gunakan tabel integral, kita dapat seperti ini. Nah, kalau kita hitung, dia sama dengan 0. Artinya apa? Berarti dia ortogonal atau enggak? Ortogonal atau Hah? Ortogonal atau enggak dia? Artinya. Hah? Apa tadi persyaratannya? Kalau dia sama dengan 0, ortogonal atau enggak? Ortogonal. Jadi artinya bagaimana? Fungsi yang ini pada n sama dengan 3 dan n sama dengan 5 adalah bersifat ortogonal. Ya. Kalian mau nyatat ini atau enggak? Atau udah nyerah? Hah? Catat dong. Catat? Oke, silahkan. Aduh. Udah mulai pusing. Habis ini kita akhirin aja ya perkuliahan ya. Memang udah mau berakhir ya, 6 menit lagi ya. Eh, Makanya saya bilang selalu coba catat lagi tabel integral. Saya bantu ya di soal ini. Nah, kalau kita punya integral seperti ini, begini hasilnya. Saya dapat itu dari tabel integral ya. Bukan tahu-tahu saya sendiri, enggak, dari tabel integral. Sudah selesai ini dicatat? Sudah?
Sudah belum? Belum. Belum, oke. Ini coba saya benarkan dulu ya. Ini ini tidak benar cara penulisannya. Nanti kalian salah mengerti. Nah, ini definisi dari ortogonal. Jadi pada dasarnya kita kalikan psi 1 dengan psi 2. Jadi kita integralkan psi 1 dikali psi 2. Hasil integral perkalian psi 1 dan psi 2 itu harus sama dengan 0 jika si integralnya adalah ortogonal. Ya. Selesai ini dicatat? Selesai, Mem. Selesai. Nah, lalu ingat ya, kalau kita punya cos AX dikali cos BX, nah itu dia bisa seperti ini hasilnya. Sin A dikurang B, ini sin A dikurang B kali X dibagi 2A kurang B. Nah, baru sin A tambah B dikali X dibagi 2 tambah 2 dikali A tambah B tambah C. Ini kalau dia tidak ada batasnya. Tapi soal kita ini ada batasnya kan? Nah, batasnya apa? Negatif L per 2 dan positif L per 2. Berarti di sini negatif L per 2, nah dikali positif L per 2. Ya. Nah, jadi kita tinggal substitusikan ya sinus A dikurang B dikali A dibagi 2 dikali A kurang B. Nah, ditambah sinus A tambah B dikali A lalu 2 dikali A tambah B. Ya, coba kalian screenshot aja kalau kalau lama kalian rasa. Lalu kalau kita masukkan prinsip ini ke integral yang tadi, berarti kan kita punya integral seperti ini kan? Integral dengan batas negatif L per 2 sampai L per 2 cos 3 pi X, berarti 3 pi X adalah A, ya kan? A di sini. Nah, lalu 5 pi X per L adalah B. Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya berarti negatif L per 4 pi, ya kan? Sinus negatif 2 pi X per L. Nah, di mana 2 pi, ini kan A dikurang B. Jadi kalau 3 pi X dikurang 5 pi X per L kan negatif 2 pi X per L. Nah, lalu kan dia di sini A ditambah B. Jadi makanya di sini hasilnya adalah sinus 8 pi X per L. Kenapa? Karena 3 pi X per L ditambah 5 pi X per L adalah 8 pi X per L. Nah, batasnya adalah L per 2 dengan negatif L per 2 ya. Otomatis dia adalah 0. Karena ini kan ini disubstitusikan L per 2, ya kan? Dikurang dengan ini dia hasilnya adalah 0. Nah, jadi artinya fungsinya adalah ortogonal. Nah, jadi kenapa gampang jadinya kita mengintegrasikan ini? Karena kita tahu udah gini kan dari tabel integral. Ya. Oke. Oke, ini mau dicatat yang ini atau yang ini aja dicatat. Nanti kalian latihan di rumah. Sudah? Yang mana mau dicatat? Hah? Yang ini aja? Iya, Mem. Oke. Iya. Oke, silahkan. Udah gitu, udahlah. Udah oyong-oyong saya lihat wajah kalian. Udah pusing kepala ya. Pusing kalau Barbie. Hari Jumat sore ya, pelajaran hitung-hitungan. Nah, jadi coba nanti ikutin saran saya ya.
perhatikan lagi tabel integral. Kalau nggak nanti saya kirim ke kalian tabel integral ya. Biar bisa kalian pelajari ya. Benar nggak? Dulu SMA, oh kalian SMA COVID sih ya. Jadi mungkin pelajaran matematikanya nggak mantep kali ya. Oke, sudah selesai dicatat? Hah? Sudah? Sudah. Oke, sudah. Nggak sabar lagi, sudah ya. Oke. Nah, eh, susah ya memang pelajarannya. Nah, saya akui susah ya. Pasti nggak gampang bagi kalian. Tapi dengan sebenarnya kalian latihan ya, sebenarnya tahu nggak kelemahan kalian apa? Kelemahan kalian di matematikanya. Makanya kalian rasa susah. Sebenarnya konsep mekanika kuantumnya sendiri, eh, kalau kalian mengerti matematikanya, nggak bisa pasti kalian kerjakan. Makanya saran saya coba dicatat apa integralnya. Untuk persiapan kalian UAS nanti masih ada lagi kita UAS kan. Nah, lalu eh, turunan-turunan supaya nanti kalian nggak kesusahan ketika ujian. Oke? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Mari kita akhiri perkuliahan kita ya. Sampai jumpa minggu depan. Saya minta maaf hari ini saya harus lagi online karena saya tadi mengawas UTBK. Jadi dari pagi sampai siang. Jadi saya rasa saya lebih bagus online. Oke? Ya udah. Kalau tidak ada, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan patah semangat ya. Nanti saya kirim-kirim lagi soal-soal biar kalian seperti yang sebelum UTS supaya kalian bisa berlatih. Oke, sampai jumpa. Bye. Terima kasih, Mem. Bye.